Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustino Nagrawan, NIM 40624019. Di video ini saya akan membahas tentang proposal blend tofu tahu crispy isi surprise. Langsung aja, yang pertama, abstrak. Blend tofu hadir sebagai inovasi cemilan yang mengubah tahu lokal Kabupaten Pekalongan menjadi produk kekinian bernilai tinggi melalui konsep blend surprise dengan 4 varian isian premium seperti ayam pedas, keju mozzarella, sosis, dan sayur dalam satu porsi. Produk ini tidak hanya memberikan pengalaman rasa yang mengejutkan di setiap gigitan, tetapi juga menjawab kebutuhan generasi muda akan cemilan murah dengan seharga 10.000 per porsi yang unik, mengenyangkan, serta ramah di kantong. Bisnis ini mengintegrasikan teknologi secara sederhana namun efektif melalui kemasan box, kertas, dan QR code atau barcode. Sistemnya pre-order via WA serta konten viral di TikTok dan Instagram. Produksi dilakukan secara bertahap dengan awalan 20 porsi per hari dan mendapatkan 500 porsi per bulan pada 3 bulan pertama. Kemudian ditingkatkan secara progresif sesuai permintaan pasar. Target pasar utama adalah mahasiswa, anak kos, dan pekerja muda usia 15-35 tahun di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan modal awal 2.500.000 dan investasi alat yang minimalis 700.000. Proyeksi keuangan menunjukkan potensi laba bersih yang semakin positif seiring skalabilitas produksi. Proposal ini disusun berdasarkan survei real pasar lokal dan perhitungan keuangan yang matang. Oke, yang pertama kita bahas latar belakang. Era digital saat ini telah mengubah pola konsumsi generasi muda, terutama di Kabupaten Pekalongan, di mana tren cemilan pedas dan konten viral di media sosial semakin mendominasi. Namun sebagian besar produk tahu crispy yang beredar di pasar lokal masih bersifat konvensional, hanya berisi tahu polos tanpa elemen kejutan, sehingga kurang mampu bersaing dengan cemilan kekinian yang lebih interaktif. Di sisi lain, tahu sebagai komoditas lokal Pekalongan yang melimpah dan harganya terjangkau belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Blend tofu lahir dari kesadaran ini, mengubah bahan lokal yang sederhana menjadi cemilan premium dengan konsep blend atau surprise. Inovasi ini tidak hanya memberikan pengalaman sensorial yang menyenangkan, tetapi juga mendukung pemberdayaan UMKM dan penerapan teknologi di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, tujuan bisnis blend tofu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadirkan cemilan inovatif dengan konsep blend atau surprise yang menyenangkan dan berbeda. Yang kedua, memanfaatkan tahu lokal menjadi produk bernilai jual tinggi dan berdaya saing. Yang ketiga, menjawab kebutuhan camilan murah, unik, menyenangkan, dan kekinian bagi kalangan muda. Yang keempat, menciptakan peluang usaha berbasis teknopreneurship di kalangan mahasiswa. Yang selanjutnya, manfaat bisnis blend tofu dirancang tidak hanya memberikan keuntungan finansial semata, melainkan menciptakan nilai tambah yang luas bagi berbagai pihak. Bagi konsumen, produk ini menawarkan pengalaman makan yang interaktif dan menyenangkan melalui konsep surprise, sehingga setiap gigitan menjadi lebih seru dan memuaskan. Selain itu, variasi isian yang beragam dalam satu porsi memungkinkan konsumen
menikmati berbagai rasa tanpa harus memilih beberapa item, sekaligus menjadi alternatif cemilan murah, mengenyangkan, dan lebih sehat dibandingkan junk food yang beredar di pasaran. Bagi petani dan UMKM tahu lokal, blend tofu secara langsung meningkatkan nilai ekonomi bahan baku tahu yang selama ini dianggap komoditas biasa, sehingga menciptakan permintaan yang stabil, mengurangi pemborosan produksi tahu, serta memberdayakan rantai pasok lokal di sekitar kampus dan wilayah produksi. Bagi tim pengembang, bisnis ini menjadi wadahnya nyata untuk mengasah keterampilan wirausaha, mulai dari produksi, pemasaran digital, manajemen keuangan, hingga pengelolaan operasional, memberikan pengalaman praktis yang sangat berharga sebagai bekal karir di masa depan. Bagi kampus dan masyarakat luas, Blend Tofu menjadi contoh sukses penerapan teknopreneurship di bidang kuliner, menginspirasi mahasiswa lain untuk berinovasi, mendukung program kreatif ekonomi kampus, serta berkontribusi pada pengembangan UMKM berbasis kampus yang berkelanjutan dan berdaya saing nasional. Selanjutnya, sasaran bisnis Blend Tofu adalah kalangan di usia 15 hingga 35 tahun, khususnya mahasiswa, anak kos, serta pekerja muda yang menyukai tantangan makanan kekinian. Aktif di media sosial, TikTok dan Instagram, serta berada di lokasi strategis kampus, kos-kosan, dan perkantoran di Kabupaten Kalongan. Selanjutnya, kelebihan utama Blend Tofu terletak pada kombinasi inovasi produk, nilai ekonomi, dan pendekatan teknopreneurship yang matang, sehingga menjadikannya sangat berbeda dan sulit ditiru oleh pesaing di segmen cemilan tahu crispy. Yang pertama, konsep blend atau surprise yang kami kembangkan merupakan terobosan unik di pasar lokal. Konsumen tidak mengetahui sisian apa yang mereka dapatkan hingga yang menggigit, menciptakan pengalaman interaktif, rasa penasaran, dan potensi viral yang sangat tinggi di media sosial. Sesuai yang belum layak ditawarkan oleh produk tahu crispy konvensional. Yang kedua, 4 varian isian premium seperti ayam pedas, keju mozzarella, sosis, dan sayur disajikan dalam satu porsi atau mix, sehingga dalam satu pembelian konsumen langsung mendapatkan variasi rasa yang lengkap tanpa perlu membeli beberapa item, meningkatkan perceived value dan kepuasan pelanggan secara signifikan. Yang ketiga, harga flat yang sangat kompetitif, hanya 10.000 per porsi, berisi 4 pieces, menjadikan Blend Tofu sebagai cemilan paling terjangkau di kelasnya, sementara tetap mempertahankan margin laba kotor hingga 60% berkat efisiensi produksi dan bahan baku lokal. Yang keempat, seluruh produk diproduksi fresh setiap hari dengan bahan baku berkualitas tinggi dan tepung crispy spesial, sehingga tekstur tetap renyah, rasa autentik, dan keamanan pangan terjamin. Berbeda jauh dengan produk frozen food yang sering kehilangan kualitas setelah dipanaskan ulang. Yang kelima, integrasi teknologi yang kami bangun secara matang melalui QR code atau lewat barcode pada setiap kemasan yang langsung terhubung ke Instagram, TikTok, dan konten reaksi konsumen, memungkinkan interaksi dua arah, promosi organik, serta pengumpulan testimoni secara real time, memperkuat positioning sebagai produk teknopreneurship kekinian. Yang terakhir, desain kemasan modern berupa box kertas, premium, atau brown paper
bag custom dengan ilustrasi lucu tidak hanya menarik secara visual dan instagramable, tetapi juga ramah lingkungan karena mudah didaur ulang sehingga memperkuat citra brand yang trendy, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai generasi muda saat ini. Oke, selanjutnya kita membahas deskripsi bisnis atau deskripsi produk. Blend tofu adalah cemilan tahu crispy dengan konsep blend atau surprise yang inovatif dan pertama kali di Kabupaten Pekalongan. Setiap porsi terdiri dari 4 pieces tahu crispy ukuran sedang yang diisi secara acak dengan salah satu dari 4 varian. Premium seperti ayam pedas yang pedas menggigit, keju mozzarella yang meleleh lembut, sosis yang gurih juicy, dan sayur yang segarnya. Konsumen tidak mengetahui siapa yang akan mereka dapatkan hingga menggigit, kemudian menciptakan sensasi kejutan yang seru dan interaktif. Produk ini dibuat fresh every day sesuai dengan sistem pre-order, menggunakan tahu lokal Pekalongan yang berkualitas tinggi sebagai pembungkus utama. Bahan isian dan bumbu juga bersumber langsung dari pasar tradisional setempat, sehingga menjamin kesegaran, rasanya autentik, dan harga yang tetap terjangkau. Kemasan menggunakan box kertas premium yang elegan dan ramah lingkungan, dilengkapi QR code yang langsung terhubung ke akun Instagram dan TikTok untuk pengalaman digital yang lebih engaging. Dengan demikian, blend tofu bukan hanya cemilan biasa, melainkan produk yang menggabungkan cita rasa lokal, kreativitas, dan nilai hiburan bagi konsumen muda. Selanjutnya, perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran blend tofu dirancang agar cepat dikenal dan dicintai oleh target pasar di Pekalongan. Kami mengadopsi bisnis model kanvas sederhana namun efektif dengan fokus pada nilai unik, kejutan rasa yang belum ditawarkan oleh pesaing. Strategi utama yang pertama, digital marketing melalui konten viral berupa reaksi isian apa ya di TikTok dan Instagram dengan target 3-5 postingan per minggu. Konten ini diharapkan menciptakan efek FOMO yang berarti fear of missing out dan organic sharing di kalangan mahasiswa. Penjualan langsung atau bot di kampus, kos-kosan, dan acara kampus disertai sampling gratis untuk membangun pengalaman langsung. Yang ketiga, promo menarik. Harga flat cuman 10.000 per porsi dan program beli 2 gratis 2 pieces pada bulan pertama. Yang keempat, sistem order efisien. Pre-order melalui Instagram dan TikTok untuk menghindari pemborosan produksi dan menjaga kualitas fresh. Yang kelima, kerjasama strategis. Menjalin partnership dengan kantin kampus dan kos sebagai reseller resmi, sehingga memperluas jangkauan tanpa biaya tambahan yang besar. Pendekatan ini memastikan blend tofu tidak hanya dikenal, tapi juga menjadi cemilan favorit yang selalu dibicarakan di kalangan anak muda Pekalongan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, konsep blend atau surprise yang unik, interaktif, dan berpotensi viral tinggi. Yang kedua, 4 varian isi premium dalam satu porsi mix memberikan nilai tambah yang tinggi. Yang ketiga, harga sangat terjangkau, mulai 10.000 dengan bahan lokal Pekalongan. Yang keempat, produksi fresh dan kemasan modern yang Instagramable. Selanjutnya, yang poin B, awareness. Yang pertama, brand masih baru sehingga perlu waktu untuk dikenal luas.
Yang kedua, produk cepat dingin jika tidak segera dikonsumsi. Selanjutnya, poin C, opportunity. Yang pertama, tren cemilan pedas dan kekinian yang sedang berkembang pesat di kalangan mahasiswa Pekalongan. Yang kedua, peluang kolaborasi dengan kantin kampus, kos, dan acara kampus untuk ekspansi cepat. Selanjutnya yang poin D, trade. Yang pertama, persaingan ketat dari tahu crispy konvensional di pasar tradisional. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku lokal yang dapat memengaruhi margin. Selanjutnya kita membahas proyeksi keuangan bisnis. Yang pertama, biaya produksi per 20 porsi seharga 152 berdasarkan survei. Yang kedua, harga jual 10.000 per porsi. Yang ketiga, skala produksi bertahap dimulai dari 20 porsi per hari hingga 500 porsi per bulan pada tahap awal. Investasi awal. Yang pertama, modal total 2.500.000. Yang kedua, investasi alat 700.000. Penyusutan garis lurus 12 sama dengan 583 per bulan. Biaya depresiasi alat proporsi 47. Selanjutnya, biaya utilitas bulanan skala kecil. Yang pertama, listrik, biaya per bulannya 60.000. Yang kedua, air, biaya per bulannya 20.000. Yang ketiga, internet, biaya per bulannya 100.000. Jadi totalnya 180.000. Yang poin B, breakdown bahan baku per 1 kali produksi. Bahan-bahannya diantaranya ayam setengah kilo seharga 22.000, keju mozzarella seharga 20.000, sosis seharga 15.000, sayur seharga 15.000, tahu seharga 30.000, kemasan box kertas harga 20.000, bumbu harga 10.000, tepung crispy harga 20.000. Jadi totalnya jadi 152. Kemudian HPP per porsi lengkap. Yang pertama, bahan baku seharga 7.600. Yang kedua, depresi alat 47. Yang ketiga, listrik dan air 64. Yang keempat, tenaga kerja 100.000. Jadi totalnya proyeksi laba rugi 1 bulan 20 porsi atau hari 500 porsi per bulan. Keterangannya, yang satu, pendapatan penjualan 500 kali 10.000. Nah, totalnya 500.000. HPP total 500 kali 7 8 11 3.900.500. Laba kotornya biaya operasional bulanan utilitas 180 tambah tenaga kerja tambahan 320. Jadi total laba bersih bulanan 94.500. Ringkasan keuangan. Keterangan modal awal 2.500.000, break even point 3 porsi per hari, laba bersih skala 20 porsi per hari 94.500, laba bersih tahunan skala awal 1.134, ROI tahun pertama 45%. Selanjutnya kita akan membahas analisis resiko bisnis. Resikonya, produk cepat dingin, probabilitas tinggi
mitigasinya produksi sesuai pre-order dan penjualan langsung di lokasi. Yang kedua, fluktuasi harga bahan. Probabilitas sedang, mitigasi pembelian rutin di pasar lokal dengan buffer 10%. Resiko ketiga, brand belum dikenal, probabilitas tinggi, mitigasi konten viral intensif dan sampling gratis. Resiko yang keempat, persaingan tahu crispy, probabilitas sedang, mitigasi keunikan konsep brand sebagai pembeda utama. Resiko yang kelima, kualitas dan higien, probabilitas rendah, mitigasi SOP kebersihan ketat dan pelatihan rutin. Selanjutnya penutup. Blend Tofu bukan sekedar cemilan, melainkan inovasi kuliner yang menggabungkan keunikan rasa, harga terjangkau, dan memanfaatkan bahan lokal Pekalongan dengan pendekatan produksi bertahap yang dimulai dari 20 porsi per hari. Bisnis ini dirancang agar resiko tetap terkendali sambil membangun fondasi brand yang kuat. Proyeksi keuangan menunjukkan transisi yang mulus menuju profitabilitas yang semakin solid seiring peningkatan volume produksi. Selanjutnya, rencana keberlanjutan. Yang pertama, jangka pendek 1-3 bulan. Produksi 20 porsi per hari. Sistem PO atau pre-order. Pembangunan brand di media sosial. Yang kedua, jangka menengah 4-6 bulan. Peningkatan ke 30 porsi per hari plus reseller mahasiswa. Yang ketiga, jangka panjang 7-12 bulan. Skala produksi 50 porsi per hari. Produk frozen food dan penjualan di marketplace. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.